Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopian Sukmana dengan NPM 10711919117 dengan judul Penelitian Analisis Investasi dan Kelayakan Ekonomi pada Penambangan Sirtu Sipi Berian Ningrat di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dengan pembimbing Bapak Insinyur Jenal, dengan CO pembimbing Bapak Indra Karna Wijaksana. Selanjutnya ada pun outline. Yang pertama adanya pendahuluan, tinjauan umum, prosedur dan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian. Latar belakang. Yang pertama, perkembangan pembangunan di Indonesia tak lepas dari kegiatan pertambangan yang membantu meningkatkan ekonomi. Penggunaan bahan galian sirtu untuk sarana prasarana merupakan hasil produksi dari Sipi Berianingrat. Poin kedua, pada Undang-Undang Nomor 3, yaitu pertambangan bisa dimulai sebagian atau semua tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan serta penguasaan mineral atau batu bara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan atau pemurnian, pengembangan serta pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan. Poin ketiga, pada perusahaan ini di mana akan melanjutkan ke tahap perizinan operasi produksi, sehingga diperlukannya analisis investasi dan kelayakan ekonomi sebagai syarat dalam pengajuan studi kelayakan. Perumusan masalah, adanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian di Sipi Berianingrat adalah kebutuhan untuk menganalisis kelayakan ekonomi dalam kegiatan pertambangan dan mengetahui besaran nilai kelayakan ekonomi untuk pelanjutan ke tahap studi kelayakan dan pengajuan izin usaha penambangan operasi produksi. Poin yang kedua, batasan masalah. Batasan masalah penelitian adalah memperoleh data keuntungan bersih perusahaan yang akan direkomendasikan secara ekonomis. Lingkup permasalahan yang teliti meliputi analisis kelayakan ekonomi berdasarkan parameter NPV, IRR, serta analisis sensitivitas. Tujuan penelitian yaitu mengetahui biaya investasi, mengetahui biaya produksi, mengetahui kriteria kelayakan ekonomi, NPV, IRR, dan PBP, serta mengetahui analisis sensitivitas. Metodologi penelitian, adanya latar belakang, tujuan dan studi literatur. Selanjutnya ada pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah mengetahui data tersebut, yaitu perhitungan ekonomis tambang, biaya produksi, dan biaya investasi, selanjutnya dibuat aliran cash flow. Administrasi daerah, kesampaian daerah. Administrasi daerah. Pada lokasi penelitian, yaitu berada pada Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Serta untuk kesampaian daerah jarak tempuh yaitu sekitar 1,5 jam menggunakan jalur darat. Prosedur. Yang pertama, pada Sipi Berianingrat akan melakukan analisis investasi tambang untuk merencanakan penambangan bahan galian sirtu di lokasi IUP seluas 45 hektar di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Rencana tambang tersebut akan beroperasi selama 14 tahun dengan menggunakan sistem tambang terbuka dan metode penambangan open pit. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode aliran kas di mana akan dihitung hasil penjualan, biaya operasi penambangan, dan pajak penghasilan untuk mendapatkan nilai NPV, IRR, dan PBP dari keseluruhan periode aliran kas yang diperoleh. Data target produksi yaitu per tahun sebesar 469.750 BCM. Selanjutnya ada biaya investasi dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal kerja, dengan keseluruhan total biaya investasi yaitu 25.380.445.838 rupiah. Serta adanya biaya produksi tahun pertama hingga tahun 14. Di tahun pertama sebagai contoh yaitu 32.473.186.990 rupiah. Selanjutnya ada aliran cash flow. Aliran cash flow di sini yaitu pada tahun pertama hanya mendapatkan keuntungan 1.354.345.190 rupiah. Sehingga ketika ada aliran cash flow, maka adanya perhitungan IRR minimum yang itu didapatkan 14,29%. Selanjutnya ada hasil dari nilai net present value atau dengan internal rate of return, yaitu NPV didapatkan 83.058.107.84 rupiah dan IRR 46,3 serta payback period yaitu 2,77 tahun,
yang di mana didapatkan bahwasanya untuk perusahaan dapat dijalankan dan mendapatkan keuntungan dengan parameter NPV, IR, dan PBP. Serta analisis sensitivitas, yaitu apabila harga jual menurun lebih sensitif dibanding dengan biaya produksi meningkat. Dapat dilihat dalam grafik analisis sensitivitas, harga yang apabila terjadinya harga jual menurun, maka lebih sensitif dibanding dengan produksi meningkat. Sehingga didapat kesimpulan, yaitu yang pertama, investasi yang dikeluarkan sebesar 25.445.445.838 terdiri dari modal tetap sebesar 19.398.500 dan modal kerja sebesar 6.070.447.338 dengan keseluruhan tanpa adanya peminjaman. Biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 33.772.114.049 rupiah pada tahun pertama dan adanya kenaikan inflasi setiap tahunnya 4%. Hasil analisis kelaikan ekonomi tambang menunjukkan bahwa si pembelinya layak secara ekonomi. Nilai net present value sebesar 83.058.107.84 rupiah, internal rate of return didapatkan 46,3 dan payback period didapatkan 2,7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut menghasilkan nilai NPV positif, IRR lebih besar daripada IRR minimum yang diharapkan, dan PBP lebih kecil di umur tambang, sehingga proyek ini dianggap layak secara ekonomi. Yang keempat, hasil analisis sensitivitas menunjukkan perusahaan akan mengalami kerugian jika harga jual menurun hingga minus 24% tanpa adanya peningkatan biaya produksi. Begitu pula jika biaya produksi meningkat hingga 76%, maka harga jual tetap perusahaan juga akan merugi. Perbandingan dari hasil yang paling sensitif adalah ketika penjualan mengalami penurunan. Dampaknya lebih besar terhadap ketika keuntungan dibandingkan dengan peningkatan biaya produksi. Saran. Berdasarkan hasil perhitungan ekonomis, adapun saran yang pertama, perusahaan perlu segera menentukan pemasaran secara kontrak maupun purchase order untuk menjaga stabil keuntungan dari penjualan bahan sirtu yang dilakukan secara retail. Selain itu juga, untuk mencapai estimasi target umur tambang yang cukup lama, perusahaan harus meningkatkan maintenance dari alat utama agar rencana pergantian alat dapat diminimalisir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.